Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhistira Nugraha dengan NIM 20202115 akan menjelaskan materi yang 3, yakni penerapan setiap aspek perkembangan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu melatih kemampuan dan pengembangan fisik. Perkembangan fisik manusia berkembang secara bertahap. Proses pendidikan harus sesuai dengan irama perkembangan fisik siswa, dikarenakan akan menjadi modal dasar untuk perkembangan lebih lanjut. Pendidikan yang dilaksanakan pada anak usia taman kanak-kanak misalnya diarahkan untuk lebih memfungsikan setiap organ tubuh. Pada masa usia ini, otot-otot anak masih belum sempurna dan masih belum proporsional. Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, perkembangan fisik anak semakin proporsional, artinya organ-organ tubuh semakin serasi. Hal ini terbukti, misalnya ukuran tangan kanan tidak lebih panjang dari ukuran tangan kiri, atau ukuran leher tidak lebih besar daripada ukuran kepala yang disangganya. Ukuran panjang kaki lebih serasi dengan ukuran panjang badan. Ketika anak memasuki usia remaja misalnya, memasuki SLTP dan SLTA, pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh semakin sempurna, baik dilihat dari bentuk dan proporsionalnya maupun dari kekuatannya. Arti penting pendidikan pada masa ini adalah memberi keterampilan yang berguna untuk kehidupan yang kelak, sebab belajar keterampilan motor learning dapat dilakukan manakala seseorang telah memiliki kemampuan yang melibatkan penggunaan tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya secara sempurna. Untuk anak yang tidak dapat memfungsikan fisiknya dengan baik akan sulit mengembangkan keterampilan. Yang kedua itu pembelajaran pengembangan aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual, yakni kemampuan anak dalam menggunakan otak untuk berpikir. Kemampuan anak dalam menggunakan otak adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh manusia, sehingga membedakan manusia dengan makhluk lain. Proses pendidikan mestinya mengembangkan aspek kognitif pada anak agar ia mampu menggunakan kemampuan untuk berpikir dengan baik. Teori yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan berpikir adalah teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Menurut Santrock 2007, ada beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam menerapkan teori Piaget, yakni gunakan pendekatan konstruktivitas. Kedua, yakni fasilitasi mereka untuk belajar. Ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pikiran anak. Yang keempat, yaitu gunakan penilaian terus-menerus. Dan tingkatkan kemampuan intelektual murid. Yang terakhir, yaitu jadikan ruang kelas menjadi ruangan eksplorasi dan penemuan. Yang ketiga yaitu pendidikan moral siswa. Pendidikan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Terdapat beberapa hal yang dapat berkaitan dengan pendidikan moral, yakni pendidikan karakter, klarifikasi, nilai, dan pendidikan moral kognitif. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan pembentukan moral anak. Pendidikan karakter adalah proses mengajari anak dengan pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan yang tak bermoral, yang membahayakan orang lain dan dirinya sendiri, seperti perilaku berbohong, menipu, dan mencuri. Pendidikan moral merupakan pendidikan dasar bagi anak didik agar ia dapat bertingkah laku dengan nilai-nilai dan atau norma. Dengan pendidikan moral yang ditanamkan dalam jiwa anak, maka ia bisa membedakan hal-hal yang negatif dan positif. Pendidikan moral kognitif adalah pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa murid harus mempelajari hal-hal seperti demokrasi dan keadilan. Saat bermoral, mereka sedang berkembang. Santrock 2007. Pendidikan demokrasi harus diberikan pada anak didik berbarengan dengan pendidikan moral. Pendidikan tersebut bertujuan agar anak didik memiliki nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia yang hidup secara bermasyarakat. Beberapa hal yang perlu dapat membantu perkembangan moral anak dalam proses pendidikan di sekolah seperti yang dikemukakan oleh Honing dan Witter tahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hargai dan tekankan konsiderasi kebutuhan orang lain. Kedua yaitu jadilah contoh perilaku prososial. Yang ketiga yaitu berilah label dan identifikasi perilaku prososial dan perilaku antisosial. Yang keempat yaitu bantu siswa untuk menentukan sikap dan memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kembangkan proyek kelas dan sekolah yang dapat meningkatkan altruisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.